Setiap tempat itu memiliki budaya yang berbeda-beda, bermacam-macam. Dan Islam itu mengakui budaya-budaya. Artinya ketika Islam datang kepada suatu tempat, maka Islam tidak merusak semuanya. Bahkan kadang budaya-budaya yang sebelumnya itu tercemari dengan hal-hal yang kotor, itu kemudian oleh Islam itu diislamisasi. Contohnya begini, di Mekah pada prosesnya orang yang melakukan tawaf sebelum Nabi diutus, itu sudah keluar dari nilai-nilai atau fitrah sebelumnya. Mereka telanjang dan banyak penyimpangan-penyimpangan dalam tawaf itu. Sehingga ketika Nabi datang dan memerintahkan umat Islam untuk melakukan tawaf, maka ada rasa keengganan, artinya merasa sesuatu tawaf itu bukan sesuatu yang baik. Maka sehingga kemudian kenapa? Karena mereka mengingat masa-masa ketika mereka melakukan tawaf bukan dalam posisi yang disyariatkan menurut Islam. Maka turun ayat fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Nah, juga dalam kaitannya dengan budaya antara Mekah dengan Madinah itu berbeda. Misalkan berkaitan dengan masalah pakaian. Di Mekah itu awalnya pakaian itu tidak dijahit. Maka ketika Nabi berangkat ke Madinah, maka karena masyarakat Madinah punya budaya kalau pakaian itu dijahit, maka kemudian setelah itu Nabi pakaian-pakaiannya dijahit. Seperti juga di waktu di Mekah ketika Nabi berkhutbah, atau waktu awal-awal di Madinah ketika Nabi berkhutbah itu nggak pakai tongkat. Sehingga kemudian ada seseorang yang menawarkan kepada Nabi untuk menggunakan tongkat. Kemudian bagaimana reaksi Nabi? Nabi mempersilahkan. Kemudian dibuatkanlah Nabi itu tongkat oleh orang yang menawarkan itu. Nah, dari sini berarti saya kira mungkin tongkat pada saat itu memiliki model tertentu, baik tingginya atau bentuknya bisa model tertentu, sehingga menurut saya itu tidak, ketika di zaman setelahnya, di perkembangannya, tidak harus tongkat itu seperti tongkat yang ada ketika masa Nabi. Sehingga tidak benar ketika ada yang mengatakan bahwa tongkat yang digunakan ketika khutbah di masjid-masjid kebanyakan di zaman sekarang yang itu tinggi, itu dikatakan tongkat yang tidak sesuai dengan tongkat yang ada yang dipakai oleh Nabi Muhammad. Karena kembali ke tadi, Islam itu tidak melakukan pembersihan kepada budaya-budaya, kecuali budaya-budaya yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam, dan Islam pun kadang tidak langsung menghanguskan, tapi melakukan islamisasi. Oleh karena itu, misalkan seperti persoalan tahlil, kalau misalkan memang dikatakan itu budaya Hindu, maka berarti dalam tahlil ini sudah ada islamisasi. Artinya dulu tahlil berkumpul yang kemudian sekarang jadi tahlil itu diisi dengan hal-hal kesyirikan, diisi dengan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kemudian ketika Islam datang dibawa oleh Wali Songo ke Indonesia, maka itu tidak dihanguskan, namun diisi dengan hal-hal yang positif. Nah, ini saya kira yang perlu dipahami, sehingga kita tidak sedikit-sedikit mengatakan sesuatu itu perkara yang bid'ah gara-gara itu tidak persis dengan apa yang dilakukan oleh Nabi atau digunakan oleh Nabi, termasuk persoalan tongkat ketika khutbah. Jadi saya kira
seperti apapun modelnya tongkat itu, selama sifatnya itu masih tongkat, dan itu mengikuti budaya tempat masing-masing. Sehingga kalau kita memang betul-betul mau mengikuti Nabi, maka dalam persoalan tongkat, maka kita harus tahu juga dari kayu apa dan lain sebagainya. Dan saya kira itu merupakan sesuatu yang sulit untuk kita lakukan. Jadi dalam persoalan tongkat ini dikembalikan kepada bagaimana perkembangan di suatu tempat itu dan perkembangan di zaman itu. Nah, sehingga tongkat jenis apapun itu saya kira tidak ada masalah untuk digunakan ketika berkhutbah. Terima kasih.